Nah, ini pengalaman ditipu orang. Nah, ditipu itu yang saya alami ada 3 kerugian ya, rugi waktu, rugi perasaan, rugi uang. Nah, yang saya ceritakan kali ini yang rugi waktu dan rugi perasaan. Orang ini mengaku perusahaan tambang, tambang besar di Indonesia, juga pemilik hotel mewah di Jerman dan di Swiss. Nah, yang mencurigakan waktu saya tanya asalnya dari mana, kadang dia bilang dari Jakarta, kadang dia bilang dari Bali, kadang dari Batam. Namanya kita agent, kita mencoba melayani. Ternyata dia ini spesialis mau nipu rumah mewah. Orang ini juga pernah muncul di beritanya mau membeli rumahnya Asanti dan Anang. Nah, waktu itu kejadiannya sebelum muncul beritanya mau nipu Asanti dan Anang. Jadi dia lihat rumah mewah yang memang agak overpriced yang dia lihat. Jadi waktu itu dia lihat rumah yang harganya dibuka 20 miliar. Pulang dari lihat rumah, dia langsung 16,5 miliar. Wow, negonya tipis banget. Tentu owner seneng banget tuh. Ya, cuma ditawar 500 juta. Dan yang lebih mengherankan lagi adalah setelah dideal sama owner 19,5 M, pada waktu mau pulang, dia pakai sepatu lalu dia bilang, "Karena tante ini baik, maka saya tambahkan lagi, saya nggak jadi nawar. Saya belinya 20 miliar." Wow, tentu ownernya kegirangan ya. Tapi saya sebagai agent properti yang masih baru waktu itu curiga. Nah, anehnya lagi adalah dia tidak mau memberikan KTP dan sebenarnya dia tidak mau lewat agent. Jadi dia kepingin dialog langsung sama owner. Nah, jadi fungsi agent berusaha untuk dihilangkan sama dia. Lalu MOU perjanjian itu juga dia nggak mau kalau dibuat oleh agent. Dia maunya dibuat oleh dia sendiri. Dia minta data-data lengkap dan sebagainya. Dan pada waktu diminta untuk memberikan uang tanda jadi, dia nggak mau. Jadi sewaktu itu kita tembak utang tanda jadi, ini kan rumahnya puluhan miliar, uang tanda jadi 100 juta deh atau 50 juta deh, atau bahkan 25 juta deh. Dia bilang nggak ada uangnya, semuanya ada di luar negeri semua, butuh waktu untuk ngirim, butuh waktu 1 bulan. Nah, singkat cerita, setelah dia bilangnya setelah 3 bulan ya. Jadi sampai 3 bulan dia minta waktu untuk mengirimkan uang. Saya bingung, ini untuk apa ya kan? Untuk ngirim uang aja 3 bulan. Nah, selang nggak sampai 1 bulan, 2 minggu, dia ngubungi owner. Lalu owner itu diminta sama dia bilang uangnya nggak bisa cair di luar negeri. Butuh investasi dari tantenya ini sebesar 100 juta. Nah, tantenya tentu santai sama saya dong. Saya bilang, sudahlah nggak usah dianggap, ya kan, nggak ada pembeli seperti itu. Tapi namanya owner, kepingin harganya dibeli dengan harga bagus, dia tetap berusaha untuk percaya. Ya, masa sih, kirim aja ya, tante kirim aja lah, nggak apa-apa. Ya orangnya, tante, nggak mungkin lah. Yang mencurigakan lagi adalah mobilnya. Dia naik mobil, ya kita nggak nilai orang dari mobilnya, dari penampilan. Tapi kalau ini puluhan miliar, tentu agak aneh juga. Karena mobilnya rusak, AC-nya rusak. Lalu dia pakai mobil Grand Max ya. Grand Max AC-nya rusak lagi di sana. Lalu waktu viewing dia pakai jas-jasan. Jas lengkap ya, jas hitam ya kan. Dan dia pamer kekayaannya dia. Dia bahkan nunjukkan perjanjiannya ke tantenya ini. Ini loh saya ada beli mobil 20 mobil Alphard. Wow, 20 mobil Alphard dia beli. Nah, lalu dia tunjukkan surat ordernya juga. Lalu dia cerita punya hotel di Swiss, di Jerman, dia punya perusahaan tambang. Setahu saya orang yang benar-benar kaya biasanya nggak pamer kekayaan sih. Orang yang pintar juga nggak biasanya pamer kepintarannya dia. Orang hebat juga nggak nyebut dirinya hebat. Ya hebat, pintar, kaya itu pengakuan dari orang lain, bukan mengakui dirinya sendiri. Nah, ini kita curiga banget, tapi yang namanya tantenya ini sudah kepelicut namanya ya, kepelincut sudah di situ. Nah, akhirnya singkat cerita, uangnya nggak ada, lalu dia muncul dengan berita dia mau beli rumahnya Asanti, Anang, dan dia tunjukkan, dia juga anehnya lagi tunjukkan foto-foto dengan gubernur, bupati, ya dengan orang-orang kaya. Wow, dia mau pamer bahwa dirinya hebat juga, seperti itu. Nah, tapi di sini saya belajar banyak, walaupun transaksinya dong, nggak ada, dan ternyata tersebar orang ini memang sudah sering melakukan seperti itu, tujuannya cuma minta-minta data doang dan berusaha untuk menjebak ownernya. Sampai hari ini, yang sampai saya tahu, dia belum ditangkap sama, mungkin belum ditangkap sama kepolisian. Saya nggak tahu kenapa. Ya, mungkin nggak ada yang melaporkan juga. Dan saya juga malas ngurusin juga. Itu sih teman-teman. Jadi, hati-hati semakin orang itu menampilkan dan menunjukkan kehebatan dia, Anda harus semakin berhati-hati. Selamat Hari Raya Idul Fitri, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin.